Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1220, Kekhawatiran Direktur Baru, dan Karyawan Baru. Misty, wanita muda Afrika Amerika, melengkungkan bibirnya saat mengemudi. Bos, kami telah melakukan patroli acak di sekitar distrik baru-baru ini. Selain menangkap beberapa pencuri dan penganiaya, kami belum melihat hal lain, seperti penjual ganja atau perampok. Saya pikir ada sesuatu yang salah di sini. Petik 2. Pria parubaya itu mengangkat alis. Apa? Misty berkata, ini Clinton, Hell's Kitchen yang legendaris. Ada beberapa kasus pembunuhan besar di sini pada akhir tahun lalu. Apa yang terjadi tahun ini? Kecuali kenyataan bahwa rumah-rumah masih sangat kumuh, hukum dan ketertiban di sini tidak lebih buruk daripada di Upper West Side. Apakah itu masuk akal? Pria parubaya itu tersenyum. Jadi, apakah Anda pikir itu harus terus menjadi kacau? Petik 2. Misty menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, tapi, peningkatan di sini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita. Bos, sebelum kami datang, Anda menyemangati saya dan mengatakan bahwa hanya dengan mempertaruhkan hidup kami bisa mendapatkan hasil. Sekarang, pria parubaya itu tanpa sadar menggaruk kepalanya. Dia selalu menjadi orang yang stabil, tetapi dalam menghadapi pertanyaan tajam dari bawahannya yang setia ini, dia masih merasa sangat malu. Jika dia tahu, dia tidak akan membuat situasinya terdengar begitu serius. Bawahannya penuh dengan semangat juang, tetapi tidak punya tempat untuk melepaskannya, jadi dia hanya bisa menariknya keluar untuk berpatroli di jalanan. Dia menghela nafas dalam. Apakah kamu tidak mendengar? Akhirnya dia berkata, terlalu banyak superhero yang muncul di sini. Bukan hanya wilayah Clinton, bahkan seluruh Manhattan tidak lagi cocok untuk kegiatan geng. Jika tidak, jika itu bukan beberapa patah tulang untuk anggota geng, itu adalah gegar otak. Biayanya uang untuk penjahat untuk pergi ke dokter. Mendengar itu, Misty akhirnya menemukan target untuk curhat. Bukankah itu tugas kita? Mengapa kita membiarkan penjaga ini melakukannya? Jika mereka sudah melakukan segalanya, mengapa kita masih membutuhkan pressing ke-15? Pria parubaya itu menurunkan sandaran kursinya untuk meredakan rasa sakit di pinggangnya. Jika bukan karena mereka, apakah menurutmu kita bisa membersihkan hama di pressing ke-15? Saya khawatir kita sudah ditembak beberapa kali. Misty mendengus. Saya tidak takut. Pria parubaya itu berkata, hei, saya punya istri dan anak perempuan. Apa aku tidak boleh takut? Misty tidak memperhatikan sampah seperti itu. Jika bosnya takut, apakah dia akan mengambil alih posisi direktur pressing ke-15, dan dengan berani membersihkan polisi yang kotor? Tapi mungkin dia benar-benar masih takut. Tidak ada yang ingin keluarga mereka diserang oleh gangster. Tapi sekarang, para pahlawan super bergiliran untuk menyingkirkan para gangster, dan polisi kotor di pressing ke-15 sudah tidak lagi mendapat dukungan. Tanpa kaki tangan geng, polisi kotor ini tidak bisa menggunakan banyak trik mereka. Paling tidak, mereka tidak bisa menodongkan senjata pada anggota geng yang diduga, atau mengancam mereka karena semua orang tahu bahwa geng di Clinton telah dipukuli dan telah meninggalkan daerah itu. Tanpa geng-geng untuk melindungi mereka, apapun yang curang yang dicoba oleh polisi-polisi kotor ini akan segera diketahui. Dengan dukungan penuh dari Haki, Kapolres pasti akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan satu atau dua telur busuk ini. Pada saat itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengundurkan diri, dan akan dibawa ke penjara. Memikirkan itu, Direktur Pressing ke-15 tersenyum pahit. Bukanlah hal yang baik ketika suatu masalah terlalu sulit. Tetapi juga tidak enak bagi orang lain untuk menyelesaikan masalah sebelum dia bisa melakukan apapun. Misalnya, dia dan Misty datang ke Pressing ke-15 dengan penuh keberanian. Mereka mengira mereka akan meninju pelat besi, hanya untuk menyadari pada akhirnya bahwa mereka meninju setumpuk kapas busuk. Setelah lama terdiam, dia berkata, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, kami telah merebut kembali pressing ke-15. Bahkan jika para pahlawan super ini tidak muncul lagi di masa depan, kita memiliki lebih banyak kekuatan untuk menjaga ketertiban di Clinton, bukan? Tidak dapat berkata apa-apa untuk sesaat, Misty meninju kemudi dengan frustrasi. Saya tidak menyukainya. Saya bukan dari urusan dalam negeri. Mengapa saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk menyelidiki polisi kotor? Petik 2. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Seorang bawahan yang antusias dengan pekerjaan mereka adalah hal yang baik. Dia tidak akan mengecewakannya. Sebenarnya lebih baik merasakan sedikit frustrasi.
Begitu seseorang puas, mudah bagi mereka untuk berpuas diri, dan mereka tidak akan bisa bereaksi dalam keadaan darurat. Memikirkan itu, dia tidak bisa tidak memikirkan lingkungan damai yang telah mereka lewati, dan dia menjadi ragu. Apakah benar-benar ada keadaan darurat di sini? Siang hari 2 hari kemudian, tiruan Luke sedang berkeliaran di jalan-jalan New York, ditemani oleh seorang pria paruh baya yang wajahnya hanya bisa digambarkan cantik. Ini adalah Ivan pasca operasi plastik. Klon itu mengenakan setelan yang dibuat khusus dan sangat kontras dengan Ivan dalam pakaian kerjanya yang sederhana. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka menarik perhatian semua wanita. Klon itu memberi kesan elit yang khas. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam di wajahnya yang tampan dan maskulin, dan memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh serta temperamen yang stabil. Di sisi lain, Ivan memiliki aura gelap dan garang tentang dirinya yang tidak perlu dipalsukan, yang membuatnya tampak lebih seperti sampah. Dalam hal jumlah wanita yang tertarik pada mereka, hanya 30% yang berfokus pada Luke, sementara 70% tertarik pada Ivan. Tetapi setelah beberapa pandangan lagi, banyak wanita mengalihkan perhatian mereka ke Luke. Bukan karena Luke lebih menarik, tetapi karena dia jelas mengenakan pakaian yang lebih mahal. Di tempat seperti Manhattan, kebanyakan orang jelas lebih tertarik pada uang, apapun jenis kelaminnya. Dua orang di jalan tidak peduli dengan tatapan ini. Mereka hanya berjalan dengan santai. Ivan mengangkat kepalanya dan melihat tanda STARK di puncak sebuah gedung tinggi tidak jauh. Orang kaya. Luke berkata, sebenarnya, dia bukan orang terkaya di bumi. Sesaat kemudian, ketika Luke tidak melanjutkan, Ivan mau tak mau menoleh. Kenapa berhenti di situ? Lukas tertawa. Kecerdasan saya sangat berharga. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan Marvel di kehidupan sebelumnya dan tidak menonton film-film selanjutnya, dia masih mendengar tentang pewaris kerajaan tertentu dari tambang emas yang memiliki aset yang jauh melebihi milik Stark. Tapi dia baru mendengarnya. Dia bahkan tidak membaca ringkasan film itu. Dia hanya tahu bahwa itu menampilkan banyak orang Afrika Amerika. Luke, di sisi lain, bukan orang Afrika Amerika di kehidupan masa lalunya, juga bukan sekarang. Informasi ini mungkin berguna nanti, tetapi tidak berguna untuk saat ini. Daripada mengatakan itu tidak ada gunanya, itu sebenarnya lebih dari itu adalah rahasia besar. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk membocorkan informasi ini kepada Ivan. Pegawai, percobaan ini, bos biasa tidak akan dengan santai membocorkan informasi tentang atasan kepada karyawan mereka. Ivan cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya dan masih bisa keluar dan berkeliaran seperti ini, karena apa yang dia lakukan di masa lalu tidak terlalu buruk. Tingkat kesalahan Ivan di sini tidak menjadi perhatian Luke. Membiarkan orang ini berperan dalam memberikan layanan teknis kepada penjaga di masa depan dapat dianggap sebagai cara baginya untuk menebus dirinya sendiri. Pada saat itu, mereka mencapai Grand Central Station. Luke mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo makan siang dulu." Bab 1221, menggoda, berpura-pura tua, dan kebetulan. Ivan tidak punya pendapat. Dia pertama kali dikurung oleh Tony untuk sementara waktu, dan kemudian Justin menghancurkannya, hanya untuk menjebak dia agar meniru setelan Iron Man. Pada akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk keluar dan membuat masalah bagi Tony lagi, hanya untuk dipenjara sekali lagi oleh Luke. Sudah hampir 2 bulan sejak dia menikmati matahari. Hari ini adalah hari cerah yang langka di New York. Mereka duduk, dan seorang pelayan datang. Dia berusia awal 20-an, dan memiliki rambut pirang panjang. Sebagian diikat, dan seikat rambut di dahinya sedikit bergoyang saat dia berjalan. Rambutnya membingkai wajah ovalnya, membuatnya terlihat menawan dan imut. "Apa yang kamu mau?" dia bertanya sambil tersenyum. Luke berkata, 1 latte, sekeranjang croissant, dan 4 sandwich. Pelayan itu mengangguk, dan melirik Ivan, yang tetap diam ketika dia menatap gedung besar di belakang Grand Central, sebelum dia pergi. Suka atau tidak suka, seorang pria tampan dan tampan secara alami menarik perhatian. Pelayan segera mengantarkan makanan. Luke membayar tagihan dan menambahkan $2 sebagai tip. Dia tidak peduli dengan Ivan yang bingung, dan mulai makan croissant. Pelayan muda dan cantik segera kembali dengan teko kopi. Dia berjalan melewati mereka ke meja di belakang mereka. "Apakah kamu menunggu orang besar itu muncul?" dia bertanya pada pria yang duduk di sana. Pria itu mengangkat kepalanya dengan kosong. "Hah?" Pelayan itu tersenyum manis. "Manusia besi, banyak orang suka duduk di sini dan menunggu dia terbang." Dia mungkin memukulnya,
Pikir Luke. Sejujurnya, kebanyakan pria tidak menyukai Tony sendiri, tetapi setelan Iron Man, sementara yang lain iri dengan kekayaannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa tampan mereka tidak bisa mengalahkan Tony, yang punya uang dan anak perempuan. Ini adalah fakta yang menyedihkan bagi kebanyakan pria. Beberapa pria akan datang ke sini hanya untuk menunggu Iron Man terbang di atas kepala mereka. Luke menoleh dengan penuh minat. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia memutuskan untuk menonton pertunjukan sebentar. Itu juga karena pelayan ini tidak memilih untuk mengobrol dengannya atau Ivan, tetapi memilih pria di belakang mereka. Ketika dia melihat wajah pria itu, Luke terdiam. Orang ini mungkin merupakan lambang dari pepatah, membuat pria menangis dan membuat wanita tidak bisa berkata-kata. Kebanyakan pria mungkin akan menangis karena malu ketika mereka melihatnya, karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka terlalu jelek untuk Amerika. Dan kebanyakan wanita akan diam-diam, batuk-batuk. Mengumpulkan pikirannya, Luke mengalihkan perhatiannya kembali ke si pirang tampan. Rambut pirang pendeknya disisir ke belakang dengan gaya kuno, dan dia memiliki fitur gagah. Bahkan wajah yang digunakan oleh tiruan Luke masih sedikit lebih rendah dalam hal penampilan, dan cantik pasca operasi plastik Ivan jauh lebih buruk. Tetapi Luke segera menyadari bahwa pria ini tidak biasa. Pada jarak sedekat itu, dia bisa mendengar samar-samar, dengan elementary sound wave, bahwa si pirang tampan ini memiliki detak jantung yang lambat dan stabil. Dia setidaknya seorang atlet papan atas. Kedua, meskipun pria itu mengenakan jaket kulit, Luke sudah melakukan pemindaian dengan kacamatanya. Orang ini bukan semacam binaragawan, sebaliknya, fisiknya sangat mirip dengan Luke. Lukas menyipitkan matanya. Seorang ahli pertempuran. Dia sangat tampan sehingga dia bisa menjadi bintang film aksi. Sementara Luke berpikir, pelayan itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia memberi si pirang tampan secangkir kopi gratis dan berkata bahwa tidak ada yang menunggu kursi, jadi dia bisa duduk selama yang dia mau. Luke mengerucutkan bibirnya. Faktanya, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik beberapa kali saat dia berjalan kembali ke toko. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorong kursinya ke belakang dan memutar kepalanya. Minta nomornya. Anak muda, Anda harus proaktif dalam hal perempuan. Jangan bodoh. Saat dia berbicara, seorang pria tua berambut putih dengan kacamata hitam di seberangnya telah berbalik untuk melihat pria berambut pirang itu, dan hendak mengatakan sesuatu. Pria tua itu tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum. Orang ini benar. Pria yang menyia-nyiakan kesempatan adalah idiot. Jangan lepaskan peluang bagus. Luke, yang telah membelai janggutnya, membeku, dan dia menatap lelaki tua berambut putih itu tanpa daya. Tidak mudah bagi saya untuk memalsukan janggut yang begitu tampan untuk bertindak seperti seorang senior. Mengapa Anda mengganggu saya? Meskipun lelaki tua itu tidak memiliki janggut sebanyak Luke, rambutnya benar-benar putih. Dia jelas lebih tua dan lebih memenuhi syarat untuk mendidik orang muda. Tertekan, Luke hanya bisa menundukkan kepalanya. Iya, orang tua itu benar. Pria pirang itu tercengang ketika dia melihat mereka berdua. Apakah kamu, ayah dan anak? Lukas ragu-ragu. Anda sebenarnya bisa mengatakan saya dari DC. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya dari MC. Baik Luke maupun si pirang sama-sama bingung. Di mana? Pria tua berambut putih itu tersenyum. Kota Manchester. Lukas. Pria berambut pirang. Pada akhirnya, pria berambut pirang itu tetap tidak meminta nomor telepon pelayan cantik itu, dan hanya membayar tagihannya dan pergi. Luke memperhatikannya menghilang ke kerumunan. Dia adalah seseorang yang mudah diingat, tapi itu saja. Saat dia memikirkan ini, suara aneh terdengar di langit. Luke bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya kali ini. Apa yang baru saja terbang di atas kepalanya hanyalah penopang yang digunakan pelayan untuk memukul si pirang tampan. Itu tidak layak disebut. Sebaliknya, Ivan tiba-tiba tertawa seperti pembunuh gila. Luke terbatuk dan berkata, makan sesuatu dulu. Juga, kopinya mulai dingin. Petik 2. Ivan menunduk dan menatap Luke, yang tidak terburu-buru menikmati kopi dan sandwichnya. Rasa ejekan menggenang di hatinya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil napas dalam-dalam. Dia mengambil sandwich, menggigit setengahnya, dan mengunyahnya dengan keras. Sepertinya dia ingin mencabik-cabik orang tertentu dan kemudian memakannya. Luke hanya memperhatikan dalam diam. Ivan adalah seorang penjahat, dan sangat mudah baginya untuk mati. Dengan Luke di sekitar, dia tidak bisa lagi melakukan kesalahan apapun. Pada saat itu,
Phil keluar dari mobil dengan ekspresi tak berdaya dan berjalan ke Grand Central. Melihat Thor dan Dr. Jane yang baru saja turun dari kereta, pengekangan dirinya akhirnya pecah dan dia mengutuk dalam hati. Bab 1222, sialan ini. Belum lama ini, pasangan tertentu tiba-tiba ingin menghabiskan akhir pekan di New York, dan bersikeras untuk naik kereta daripada mobil SHIELD. Apakah mereka tidak mengetahui potensi risiko dari perjalanan semacam itu? Baik, satu mengejar rock, batuk, jatuh cinta, dan yang lain tidak pernah mempertimbangkan bahaya sama sekali. Saat Phil dengan murung mengikuti pasangan itu keluar dari Grand Central, Luke memiringkan kepalanya untuk melihat Ivan di sebelahnya, dia curiga bahwa pria itu sedang berpikir untuk mencoba sesuatu yang akan membuatnya terbunuh. 100 meter jauhnya, seorang Taipan sedang menyentuh reaktor generasi ketiga yang baru di dadanya. Dia hanya bisa bergumam, di masa depan, siapa yang berani mengatakan bahwa reaktor busur milikku ini adalah ide curian? Beberapa ratus meter jauhnya, si pirang tampan yang baru saja dipukul oleh pelayan itu menoleh dan melihat logo STARK dengan serius. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka secara tidak sengaja berpapasan, mereka hanya pergi dengan cara mereka sendiri. Belum lama ini, di kedalaman penjara bawah tanah Asgardian, es yang menyelimuti sosok berbentuk manusia tiba-tiba retak. Kepingan es jatuh, dan kemudian pecahan-pecahan yang lebih besar, sampai bongkahan es akhirnya jatuh. Dengan raungan pelan, Heimdall melepaskan diri dari penjara esnya. Dia mengangkat pedang besarnya dengan susah payah dan menebas segel ajaib tidak jauh. Segel emas berkedip sesaat sebelum tiba-tiba berubah menjadi sangat transparan. Dua tentara Asgardian di luar melihat ke dalam dengan waspada. Ketika mereka melihat wajah Heimdall, mereka berseru, "Tuan Heimdall." Heimdall mengangguk dengan susah payah. "Ini aku. Buka segel. Aku ingin membawa Thor pulang." Kedua prajurit itu saling memandang dan ragu-ragu. Mata Heimdall berkedip. "Saya satu-satunya penjaga gerbang yang ditunjuk oleh raja kita, Odin, dan saya mengawasi Bifrost. Selain raja dan ratu, tidak ada yang berhak memenjarakanku. Apakah Anda ingin mengkhianati sumpah Anda kepada Odin?" Bingung sejenak, kedua prajurit itu saling memandang dan kemudian membuka segel ajaib di kandang. Heimdall terhuyung-huyung, tetapi tidak berhenti bergerak. "Apa yang Loki lakukan?" Salah satu prajurit berkata dengan suara rendah, "Yang mulia masih di istana bersama ratu. Dia belum keluar selama berhari-hari." Senyum dingin tersungging di bibir Heimdall, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat dia bergerak, dia benar-benar menghilang, hanya menyisakan perintah di penjara, "Jangan beritahu siapapun tentang aku keluar sampai Thor kembali." Beberapa jam kemudian, Heimdall muncul di ruang kendali Bifrost yang kosong. Dengan susah payah, dia berjalan ke peron dan menikam dengan pedangnya. Dia menyuntikkan kekuatan sucinya ke pedang raksasa, dan Bifrost yang telah diam selama berhari-hari bergemuruh saat diaktifkan. Cahaya pelangi berkumpul sebagai tautan ke pohon dunia didirikan. Mata kuning Heimdall menyala seperti dua bola lampu kecil saat dia melihat ke Midgard yang jauh. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menemukan Thor. Yang membuatnya lebih bahagia adalah Warrior Tree dan Sif tidak jauh dari Thor. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Berdirilah bersama. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Mendengar suara yang familiar di telinga mereka, Warrior Tree dan Sif bergegas ke Thor dan Dr. Jane hampir secara refleks. Pada akhirnya, Thor mengangkat tangannya. "Tunggu, biarkan aku mengatakan sesuatu. Jane, setelah aku pergi, kamu." Sial ini. Heimdall mau tidak mau mengutuk dalam hati. Dia mengaktifkan teleportasi tanpa ragu-ragu. Ledakan. Seberkas cahaya pelangi jatuh dari langit. Sebelum Thor bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan tubuhnya memasuki kondisi teleportasi berkecepatan tinggi, dan pacar yang baru dia kenal beberapa bulan tidak terlihat lagi. "Sial," dia mengutuk. Warrior Tree dan Sif memutar mata mereka. Mereka tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan idiot ini. Pada saat yang sama, Dr. Jane menatap kosong pada es krim di tangannya. Dia masih sedikit bingung tentang kenyataan bahwa pacarnya tiba-tiba menghilang. Juga, tepatnya apa yang akan dia katakan. Tidak bisakah dia mengatakannya dengan baik sebelum dia pergi? Phil, yang tidak jauh, sudah kembali sadar. Dia dengan cepat memerintahkan bawahannya melalui komunikasi untuk mengendalikan situasi. Pada saat yang sama, dia juga mengutuk dalam hati, "Sial ini, apa yang terjadi? Thor, tidak bisakah kamu menyelesaikan kalimatmu sebelum kamu pergi? Kenapa kau pergi begitu tiba-tiba?" Wajah Phil menjadi gelap. Melihat para penonton yang sudah berkumpul dengan smartphone mereka, dia merasa lelah.
Pasti ada 1 hingga 200 orang di sini, kan? Yang lebih merepotkan adalah ada pola rahasia misterius yang ditinggalkan oleh Bifrost, dan itu direkam oleh banyak orang. Sial, Bastard mana yang membuat smartphone ini? Bagaimana seharusnya mereka menghadapi ini? Wajah Phil menjadi gelap, dan dia merasa kepalanya akan meledak. Untuk sesaat, seorang agen veteran tertentu dalam hati mengutuk semua orang yang menyebabkan masalah baginya. Dalam 10 detik itu, banyak orang di Manhattan, New York, dengan jelas melihat sinar cahaya warna-warni yang menerpa taman. Bagaimanapun, Bifrost telah jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Selama garis pandang Anda tidak terhalang oleh rumah dan barang rongsokan, tidak mungkin melewatkan pemandangan indah ini. Namun, hanya 200 orang dari jarak dekat yang akan menyadari hilangnya Thor dan yang lainnya. Jadi, sementara Phil memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dia tidak terlalu putus asa. Adapun cara berbicara kepada publik tentang munculnya Bifrost, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia tangani. Nick Fury pasti akan menemukan seseorang untuk membersihkan kekacauan itu. Sementara Phil berlari berputar-putar, Luke dan Ivan berada beberapa blok jauhnya. Punggung mereka berada di taman pada saat itu, tetapi mereka melihat ada yang tidak beres dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka segera berbalik dan tidak melewatkan turunnya Bifrost. Setelah Bifrost menghilang, Ivan bertanya, apa itu? Merenung sejenak, Luke berkata, mungkin, transportasi alien. Ivan tercengang. Apa kamu yakin? Lukas mengangguk. Kamu bisa menganggapnya sebagai teleportasi. Ivan mendapatkannya, tetapi kemudian bertanya, dari mana alien itu? Lukas meliriknya. Itu rahasia, tapi kamu dan pria itu memiliki kesamaan. Apa? Luke berkata, kalian semua suka memberikan elektroterapi kepada orang lain. Hanya saja alatnya adalah palu, dan milikmu adalah cambuk. Ivan mendengus, merasa kecerdasannya telah dihina, jadi dia berhenti bertanya. Tony, di sisi lain, tidak melihat Bifrost dengan matanya sendiri, tetapi Jarvis memfilmkan semuanya untuknya. Efeknya sangat jelas, dan disertai dengan semua jenis data pemantauan. Melihat video dan data, Tony tidak bisa tidak melihat reaktor busur generasi ketiga di dadanya, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak yakin. Bab 1223, Kekacauan, Dongeng, dan Lembur. Indeks energi untuk pilar cahaya misterius ini jauh di luar imajinasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh teknologi bumi saat ini. Tapi itu tidak menyebabkan kerusakan yang jelas. Itu lebih seperti sesuatu yang dikendalikan daripada fenomena alam. Dia baru saja mengembangkan reaktor generasi ketiga dengan lebih banyak energi, ketika sebuah insiden misterius terjadi di sebelah gedungnya. Sebagai kepala perusahaan teknologi papan atas dan sebagai ilmuwan papan atas di dunia, Sang Taipan merasakan krisis yang kuat. Aku tidak bisa santai, gumamnya. Aku terus merasa seperti akan terjadi sesuatu. Di kereta kota di kejauhan, seorang pirang tampan menyipitkan matanya saat dia mengingat pilar cahaya pelangi yang baru saja menghilang, dan hatinya bergetar. Dunia mungkin tidak sedamai yang dia pikirkan. Apakah yang dikatakan Nick Fury itu benar? Apakah Hydra benar-benar masih ada dan berkembang secara rahasia? Dia tidak benar-benar percaya si botak hitam licik itu, tapi pilar cahaya pelangi itu sedikit mirip dengan sesuatu dalam ingatannya, seperti kubus kosmik. Warnanya berbeda, tetapi keduanya aneh dan menyeramkan. Di kereta, dia membuang muka dan menghela nafas. Lupakan, dia akan menelepon Fury ketika dia kembali. Bukan gayanya untuk menghindari sesuatu. Berita di New York selalu menjadi berita utama. Ketika Luke pulang kerja, semuanya tentang sorotan cahaya berwarna-warni di Central Park di TV. Sebagai negara yang terpesona dengan alien, orang-orang akan menghubungkan apapun yang tidak dapat mereka pahami atau jelaskan kepada alien. Tiang cahaya pelangi hari ini tidak terkecuali. Dan seperti jarum jam, sejumlah besar profesional ditarik ke stasiun TV sebagai tamu, dan mulai tampil seperti monyet sirkus untuk semua orang di Amerika. Beberapa mempelajari fisika, kimia, matematika, biologi, teknologi, filsafat, dan sosiologi, dan beberapa menganalisis situasi nyata seperti halusinasi, histeria massal, serangan teroris, propaganda film, lelucon remaja, dan sebagainya. Ada juga yang mengkritik presiden karena tidak kompeten dan tidak mampu menanggapi invasi asing ke Amerika Serikat. Ada juga banyak pembicaraan tentang mendidik generasi muda. Mereka yang tidak percaya pada rumor dan tidak menyebarkan rumor adalah pilar masa depan negara. Tidak banyak orang yang benar-benar peduli tentang masalah ini. Sebaliknya, setiap orang menggunakan kesempatan ini untuk memasak sesuatu untuk diri mereka sendiri.
Luke dan Selina menyaksikan apa yang sedang terjadi dengan penuh minat saat mereka menikmati makan malam. Bagi mereka berdua, yang tahu apa yang sedang terjadi, semua sampah yang disemburkan seperti pertunjukan komedi. Selina bertanya dengan santai, jadi, ini sebenarnya tentang Thor pulang untuk mewarisi tahta yang tidak dia inginkan, ketika dia ingin bersama Jen yang dicintainya. Berhenti sejenak ketika dia akan memakan ayam gulung Beijing tua, Luke mengerutkan kening dan merenung sejenak, sebelum dia perlahan mengangguk. Secara teknis, itulah plotnya. Selina menyesap cappuccino-nya dan tertawa puas. Apakah Thor juga menyukai dongeng? Saya ingat ketika Anda mencari info tentang dia di awal, Anda menemukan simbol rune di buku anak-anak, kan? Petik 2. Luke mencelupkan gulungan ayam ke dalam saus manis dan menggigitnya. Saus manis yang ringan, ayam yang lembut, dan potongan mentimun yang renyah bersama-sama memiliki rasa yang fantastis dan luar biasa. Iya, meskipun Yang Mulia berusia lebih dari 1000 tahun, kita tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki hati yang murni seperti seorang anak. Selina tersedak dan menatapnya dengan marah. Bisakah kamu tidak menggunakan cara yang kasar untuk menggambarkan Thor? Dia sendiri tidak kotor, tetapi deskripsi Anda membuatnya terdengar menjijikkan. Seorang anak berusia 1500 tahun. Bukankah itu akan membuatnya menjadi bayi luar angkasa raksasa? Namun, setelah mengeluh, dia tiba-tiba berseru, benar, kamu juga mengatakan bahwa Sif dan Thor adalah teman masa kecil, dan dia memiliki sesuatu untuknya. Ini, benar-benar seperti drama percintaan kelas C. Lukas mengangkat bahu. Ini cukup banyak klise yang khas. Jika itu sesuatu yang sedikit lebih fantastis, Sif mungkin akan berubah menjadi jahat dan mengunci pasangan ini. Dia akan membuat mereka memainkan permainan untuk membedah betapa kejinya sifat manusia, dan menunjukkan kepada mereka bahwa cinta bukanlah apa-apa dalam menghadapi kelangsungan hidup. Ini kemudian akan menjadi peringatan bagi semua orang bahwa hanya anjing lajang yang bisa hidup dengan baik, sementara semua orang akan mati dengan menyedihkan. Mata Selina bersinar saat dia mendengarkan. Hah, plot ini terdengar sangat menarik. Film horor apa itu? Lukas tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang tahu jika ada film seperti itu di dunia ini? Dia baru saja secara membabi buta menyatukan seri dari kehidupan sebelumnya. Selina sedikit menyesal ketika Luke mengatakan bahwa dia telah mengada-ada. Jika seorang penulis skenario profesional mendengar ide ini, dia mungkin bisa membuat naskah yang bagus. Skenario semacam ini tidak membutuhkan banyak modal untuk difilmkan, aku sudah bisa membayangkannya. Luke menggosok dagunya, yang tidak memiliki kecantikan janggut yang agresif. Menarik. Ketika saya punya waktu, saya akan mencari penulis skenario untuk mencobanya. Selina merasa itu aneh. Hah, itu hanya komentar yang lewat. Pada akhirnya, dia setengah penggemar film horor, ketika sampai pada itu, dia masih lebih menyukai film thriller. Lukas tertawa. Jika film seperti itu benar-benar keluar, ayo kita tonton. Selina bertanya, pada kata-katamu. Luke mengangkat 3 jari. Saya berjanji. Setelah mengobrol, mereka pergi bersama untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Mereka akan keluar bertugas malam ini. Insiden Bifrost di Central Park pada siang hari telah menciptakan kekacauan di New York. Orang-orang mulai membuat berbagai macam pernyataan. Ini terutama terlihat jelas di internet. Selalu ada orang-orang yang bersemangat di dasar atau hooligan yang memancing di perairan yang bermasalah. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya selalu melahirkan pemikiran-pemikiran jahat di antara mereka yang berada di bawah. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak dengan segala ketidakbahagiaan yang menumpuk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimanapun, mereka tidak akan rugi apa-apa. Efek spektakuler dari Bifrost benar-benar melampaui apa yang bisa dipahami orang biasa. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui selalu menjadi sumber kekacauan. Komisaris, yang terancam dipecat, menyadari hal ini, dan dengan tegas memerintahkan semua anggota NYPD untuk membatalkan cuti dan kembali bekerja. Itu adalah bisnis seperti biasa bagi petugas patroli reguler, dan mereka tidak dipaksa untuk bekerja lembur. Sebagai kepolisian yang berada langsung di bawah markas, semua personel harus memberi contoh, dan bergantian bertugas untuk menangani kemungkinan kerusuhan. Bagaimanapun, Biro Detektif tidak memiliki sistem, jam masuk, jam keluar, jadi tentu saja, tidak ada yang namanya lembur. Luke dan Selina tidak ingin menjadi istimewa ketika semua orang bekerja lembur, jadi mereka pergi keluar setelah makan malam. Bab 1224, Musim Semi yang Gaduh dan Anak Muda yang Gaduh. Saat itu akhir April, dan New York tidak lagi sedingin itu, tetapi pada suhu yang tepat untuk musim itu.
Luke dan Selina berkeliaran di jalanan dan menikmati udara segar saat mereka berkendara. Setelah beberapa blok, mereka tahu bahwa kekhawatiran Komisaris NYPD tentang kerusuhan bukan berarti tidak berdasar. Saat itu sudah pukul 6:30, dan ada lebih banyak anak-anak dan remaja di jalanan daripada biasanya, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Cuacanya bagus selama 2 hari terakhir, dan suhunya lumayan. Jauh lebih nyaman untuk nongkrong di jalanan dan mengobrol daripada 2 bulan terakhir ini. Selain itu, bukankah laporan di TV mengatakan bahwa pilar cahaya pelangi hari ini mungkin adalah fenomena supernatural? Itu sama misteriusnya dengan superhero, dan mungkin ada hubungan yang tak terhindarkan di antara keduanya. Anak-anak muda ini tidak bisa berhenti berbicara tentang masalah ini. Pada awal bulan ini, smartphone kelas bawah dan menengah telah tersedia di pasar dalam skala besar, dan anak-anak muda yang tidak punya banyak uang ini akhirnya bisa online untuk melihat F2F dan situs berita. Saat mengobrol, mereka mengeluarkan ponsel mereka dengan foto sebagai bukti, dan dengan mudah memberikan beberapa pandangan di internet sebagai bukti untuk mendukung kata-kata mereka sendiri dan membuktikan betapa sahnya pendirian mereka. Misalnya, Batman pasti alien. Mungkin saja dia telah dikirim ke bumi oleh sinar cahaya berwarna-warni untuk membantu melindungi perdamaian bumi. Pandangan ini benar-benar mendapat dukungan dari banyak anak muda. Batman tidak pernah mengekspos wajahnya dan tidak melakukan apapun untuk uang atau ketenaran. Selain membantu profesor itu memberi peringatan tentang gempa bumi, dia tidak lagi muncul di TV atau memberikan wawancara apapun. Jika mereka Batman, mereka ingin tampil di TV setiap hari sehingga mereka bisa memiliki banyak penggemar. Yang terbaik adalah penggemar wanita cantik, dan seterusnya. Jadi, apa motif Batman? Hanya alien dengan otak yang bekerja secara berbeda yang akan melakukan hal seperti ini. Saat mereka melewati anak-anak, pengumpul suara jarak jauh di dalam mobil menangkap mereka berbicara satu demi satu. Selina menatap Luke dengan pandangan yang tidak bisa dipahami, dan mau tidak mau menoleh untuk melihat nugget emas di kursi belakang. Sepertinya apa yang mereka katakan masuk akal. Lukas tidak peduli. Anak-anak muda selalu berbicara omong kosong setiap kali mereka berkumpul. Jika laki-laki muda tidak membicarakan perempuan ketika mereka berkumpul, apakah mereka laki-laki sama sekali? Jadi, ketika dia mendengar bahwa dia telah menjadi dermawan asing, dia hanya memasukkan makanan ringan ke dalam mulutnya. Tentu saja, sebagai seseorang yang selalu mengikuti aturan, dia tetap mematuhinya saat mengemudi. Jika dia sedang menelepon yang memakan waktu sedikit lebih lama, dia akan menepikan mobilnya sebentar. Mengemudi dengan satu tangan bukanlah masalah, tapi dia tidak akan melakukannya kecuali jika diperlukan. Jadi, dia memutuskan untuk memasukkan lebih banyak makanan ringan ke dalam mulutnya sekaligus. Dia baru saja memasukkan 2 kue mangkuk ke dalam mulutnya, ketika dia merasakan tatapan dari kursi penumpang. Bingung, dia melirik Selina. Apa yang kamu lihat? Sementara itu, dia memasukkan 2 kue mangkuk lagi ke dalam mulutnya. Pada saat itu, pipinya menggembung, dan dia menoleh dengan tatapan bertanya, seperti hamster yang ketahuan menyembunyikan makanan. Selina tidak bisa menahan tawa. Apa yang sedang kamu lakukan? Lukas mendapatkannya. Dia hanya menjadi sakit. Dia dengan tenang berbalik dan mengabaikan orang yang tertawa seperti orang gila. Bagaimanapun, dia akan berhenti tertawa setelah beberapa saat. Gold Nugget membuka mulutnya yang besar dengan malas dan menguap. Wanita ini menjadi bodoh lagi. Tidak heran aku merasa bodoh baru-baru ini. Itu pasti karena stupid Lina menarikku ke bawah selama simbiosis. Masa menganggur ini tidak berlangsung lama. Kurang dari 20 menit setelah mereka meninggalkan tempat mereka, mereka berlari ke pertarungan kelompok pertama. Meskipun mereka menunjukkan lencana mereka, ada lebih dari 10 anak muda di kedua sisi, dan anak-anak terus melotot dan mengutuk bahkan jika mereka tidak bergerak. Batman nomor 1. Iron Man harus mengandalkan Batman setiap saat untuk menang. Idiot, kamu tidak hanya punya masalah otak, kamu juga buta. Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa Iron Man merancang baju besi baru Batman untuknya? Batman adalah orang yang nyaman dengan Iron Man. Omong kosong *T. Apakah Iron Man memberikan armor kepada Whiplash? Haha, kamu benar. Iron Man mungkin suka menyiksa dirinya sendiri. Dia juga suka dicambuk di depan umum. Persetan denganmu. Aku akan membunuhmu. Ayo, pukul aku. Aduh. Aduh. 2 orang paling berisik berteriak pada saat yang sama. Luke dengan tenang menarik kembali sikunya, dan Selina melakukan hal yang sama. Bahkan jika ada kamera di dekatnya,
Tidak ada masalah dengan tindakan mereka, mereka hanya secara tidak sengaja menabrak orang lain saat memblokir mereka. Jika video itu diproduksi dalam sidang pengadilan, itu akan dianggap sebagai kecelakaan. Luke akhirnya berkata tanpa tergesa-gesa, biarkan aku mengatakan beberapa patah kata dulu. Saya berjanji bahwa saya akan minggir setelah saya selesai, dan meninggalkan Anda semua untuk itu. Petik 2. Anak-anak muda itu memandang perwira muda itu dengan curiga. Pertama, saya punya kontak di Peace Detention Center. Mereka dapat mengosongkan 20 tempat tidur stainless steel untuk menyambut narapidana baru kapan saja. Kedua, saya sangat akrab dengan sopir bus eksklusif untuk pusat penahanan. Tidak akan ada masalah baginya untuk mengirim kalian semua ke sana. Baiklah, Anda sekarang dapat memulai pertunjukan Anda. Petik 2. Nada dan ekspresinya sangat polos dan biasa, tetapi anak-anak muda yang gaduh itu langsung terdiam. Apa yang disebut pusat penahanan perdamaian adalah pusat penahanan skala super besar yang merupakan sumbangan dari Tony Stark. Karena Sang Taipan dengan santainya berkata, demi perdamaian, ketika dia menyerahkan pusat tersebut, pemerintah negara bagian hanya menggunakan perdamaian sebagai namanya. Bagaimanapun, ini adalah penjara, bukan perpustakaan atau gedung sekolah atau sejenisnya, mereka tidak bisa menggunakan nama Stark untuk itu. Di masa lalu, ada kekurangan penjara dan sel tahanan di New York, sehingga NYPD segan untuk menahan pelanggar kecil, yang mendapat tamparan di pergelangan tangan paling banyak sebelum mereka dibebaskan. Sekarang ada pusat penahanan yang begitu besar, mengirim beberapa orang untuk dikurung selama beberapa hari dapat dianggap membantu tempat itu menguji sejauh mana ia dapat beroperasi. Ada lebih sedikit perkelahian harian di New York baru-baru ini berkat keberadaan tempat tinggal yang berharga ini, kebanyakan orang tidak ingin menjadi penghuni pertama di sana. Anak-anak muda itu tidak benar-benar percaya bahwa Luke memiliki kontak di pusat penahanan. Tetapi di pusat penahanan yang begitu besar, beberapa tempat tidur stainless steel akan kosong, dan tidak akan ada masalah untuk menguncinya selama beberapa hari. Siapa yang berani bertaruh untuk itu? Dua orang yang paling bersemangat yang masih mencengkeram sisi mereka sekarang tampak ketakutan. Mereka bukan anggota geng, tapi hanya anak-anak biasa di blok itu. Tidak ada yang ingin ditangkap karena berkelahi. Dalam waktu kurang dari 30 detik, kedua belah pihak mundur. Mereka tidak bisa bicara di sini, tapi ada tempat lain yang bisa mereka kunjungi. Siapa tahu, mungkin ada kelompok penggemar Batman, atau Iron Man, serupa di tempat lain.